Selamat datang di mata kuliah Hukum Ekonomi Islam. Mohon maaf, pengantar Ekonomi Islam. Pada pertemuan ini, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan materi berikutnya, yakni maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam yang beberapa waktu lalu sudah saya tugaskan untuk membuat slide atau resume. Tentunya materi yang saya berikan ini akan menambah wawasan teman-teman mahasiswa agar lebih mendalam terkait dengan maqasid syariah. Yang pertama, sebelum kita mengetahui definisi berkaitan dengan maqasid syariah ini, terlebih dahulu kita pahami dulu sebenarnya dari mana sih akar munculnya konsep maqasid syariah ini, atau berasal dari mana maqasid syariah ini. Nah, jawabannya sebenarnya cukup sering ditulis dalam buku-buku ataupun di dalam penjelasan-penjelasan dosen lainnya mungkin. Nah, jadi maqasid syariah itu sebenarnya mau tidak mau juga didasarkan pada ayat Al-Quran atau wahyu yang turun. Nah, konsep maqasid syariah ini muncul sebagai bentuk pemahaman mendasar dari tujuan-tujuan kenapa sebuah ayat Al-Quran atau kenapa perintah Allah itu memerintahkan A, memerintahkan B, dan selanjutnya. Nah, jadi karena saking pahamnya ulama-ulama terdahulu sehubungan dengan tafsir atau ayat, makna dari ayat Al-Quran, mereka memahaminya dan seterusnya. Kemudian mereka sampai tidak hanya memahami aspek fikih atau hukumnya saja, tetapi sampai memahami tujuan dari disyariatkannya sesuatu. Untuk lebih mudahnya kita ambil contoh ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Nah, kemudian beberapa ulama kemudian memahami sesungguhnya ayat ini menjelaskan tentang apa. Maka mau tidak mau kemudian mereka mencoba menggali informasi dari ayat ini dan menemukan bahwa ayat ini menjelaskan tentang berpasang-pasangan atau pernikahan. Nah, lalu kemudian dengan memahami beberapa ayat dalam beberapa kalimat lafaz yang terkandung di sini secara bahasa Arab tentunya, para ulama menemukan salah satu tujuan dari pernikahan adalah litaskunu sakinah ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi kemudian dari ayat ini bisa ditemukan bahwa maqasid dari pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Kita ambil contoh lain. Misalnya ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Nah, kalau ini sangat jelas sekali. Ya alladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau kita ditanya apa tentang apa ayat ini, maka jawabannya adalah tentang puasa ya. Nah, di sini kemudian secara jelas dinyatakan bahwa dinyatakan tujuan dari perintah berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah ternyata kita diperintahkan puasa itu tujuan asasnya adalah agar meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karena itu banyak sekali di kultum-kultum atau lainnya kita berpuasa dan seterusnya, kalau tidak meningkatkan ketakwaan maka tidak ada fungsinya kita berpuasa karena tidak bisa mencapai tujuan dasar dari berpuasa itu sendiri. Nah, di sini jelaskan la'allakum tattaqun. Inilah yang dimaksud dengan maqasid atau tujuan tadi. Sehingga kemudian dari mempelajari beberapa ayat seperti tadi menemukan la'allakum tattaqun, kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatah wa rahmah. Para ulama berkesimpulan bahwa setiap syariat wahyu itu ada tujuannya. Tujuan tersebutlah yang kemudian dinamakan sebagai maqasid syariah. Itu. Jadi maqasid kemudian didefinisikan oleh para ulama adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Nah, ini jadi makna dari maqasid syariah yang kemudian disarikan oleh para ulama dengan memahami ayat-ayat Al-Quran beserta tujuan-tujuan dasarnya tadi, sehingga menemukan konsep yang dinamakan maqasid syariah, tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Nah, selanjutnya para ulama mengembangkan pemahaman itu menjadi sebuah teori dan kemudian membagi maslahah itu menjadi dua bentuk, yakni maslahah yang tujuan yang bersifat duniawi dan tujuan yang bersifat ukhrawi. Maslahah dunia yang kemudian didefinisikan sebagai kewajiban atau aturan syara yang berkaitan dengan hukum muamalah, interaksi sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang akan kita pelajari saat ini. Kemudian tujuan yang berkaitan atau aturan syariah yang berkaitan dengan hukum akidah dan ibadah. Ibadah tadi kita contohkan puasa, zakat dan seterusnya. Zakat tujuannya untuk mensucikan harta gitu. Nah, selanjutnya kita mengenal beberapa bentuk maslahah lain atau pembagian-pembagian maslahah menurut Asy-Syatibi. Itu ada 5 yang akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, Asy-Syatibi kemudian membaginya menjadi al-maslahah ad-daruriyah, manfaat primer, kemudian maslahah al-hajiyah, manfaat sekunder, dan terakhir adalah maslahah tahsiniyah, manfaat yang bersifat tersier. Kalau primer itu berarti sesuatu maslahah yang kiranya pokok, kalau tidak ada itu manusia akan berada dalam kepunahan begitu. Misalnya tidak memiliki keturunan sama sekali atau tidak memiliki semua kelangkaan air misalnya. Nah, itu air langka. Kemudian hajiyah itu manfaat sekunder, misalnya air jadi kopi, bukan ya, sekunder itu hajiat, misalnya tempat berteduh rumah itu. Terus tahsiniyat itu contohnya seperti tadi, kopi tadi ya, air menjadi kopi itu tahsiniyat. Selanjutnya
Al-Maqasid Asy-Syariah yang dibagi menjadi 5 oleh Asy-Syatibi itu bisa kita kenal dengan ini, menjaga harta, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal ekonomi syariah, maka mau tidak mau yang porsi yang paling besar adalah aspek menjaga harta itu. Contoh dalam ekonomi Islam itu antara lain seperti ini, ayat yang menjelaskan tentang wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jadi ini adalah hukum mengenai kehalalan jual beli dan diharamkannya riba. Jadi kemudian kalau kita angan-angan sebenarnya kenapa jual beli itu dihalalkan dan kemudian riba itu diharamkan, jawabannya tidak lain adalah dalam rangka menolak eksploitasi dan bentuk ketidakadilan. Demikian juga ketika kita mempelajari mengenai akad-akad, misalnya mudharabah, perjanjian bagi hasil. Jadi perjanjian bagi hasil antara mitra pelaksana sebuah proyek, ini yang satu itu pakar desain grafis misalnya, memiliki keahlian, kemudian yang satu adalah orang yang memiliki modal tapi keahliannya kurang, kemudian mereka bekerja sama, yang satu 100% modal, yang satu 100% keahlian. Kemudian bersama-sama menjalankan suatu proyek usaha, kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, pertanyaannya kemudian, keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan itu cara memenuhinya bagaimana? Nah, kan maksud syariahnya kita temukan tadi ya, menolak eksploitasi dan bentuk ketidakadilan. Nah, keadilan dan transparansi dalam bagian keuntungan itu merupakan salah satu bentuk menolak eksploitasi dan ketidakadilan tadi. Sehingga kemudian nisbah masing-masing itu sesuai dengan porsi yang dikeluarkan masing-masing. Pemilik modal mendapatkan nisbah atas modalnya, pemilik keahlian juga mendapatkan nisbah atas modalnya. Kalau kerugian bagaimana? Juga sama begitu. Seharusnya kan begitu. Kerugian modalnya ditanggung oleh uang dalam bentuk uangnya, tentu ditanggung oleh yang mengeluarkan uang. Yang keahlian tentu ditanggung oleh yang mengeluarkan keahlian. Gitu. Secara ilustrasi ini, sebuah bank memberikan modal kepada seorang pengusaha melalui akad mudharabah untuk memulai usahanya. Dalam hal ini, pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Pengusaha sebagai mudharib atau pemilik modal mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan perannya mengelola usaha. Sedangkan bank sebagai Rabbul Mal mendapatkan bagian sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Kurang lebih itu untuk penjelasan mengenai maqasid syariah dalam ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam itu secara umum maqasidnya adalah menghilangkan ketidakadilan dan menghilangkan eksploitasi. Demikian dari saya penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.